ini pelajaran yang berharga. Mungkin juri-juri tadi udahlah pulang kandang aja. Jabatan-jabatannya cukup tinggi di Sekretariat Jenderal MPR RI, ya mungkin harus dikoreksi lah. Bukan seperti yang dikatakan oleh MC bahwa jurinya itu adalah orang yang berkompeten, mempunyai kompetensi tinggi. Sebaliknya ini adalah ya juri yang tidak kompeten. Dan apa yang dilakukan oleh MC kepada juri ini gambaran nyata betapa bawahan itu suka menjilat atasannya meskipun atasannya salah, meskipun atasannya arogan, pokoknya menjilat, menyenangkan, asal bapak senang, asal ibu senang. Itu yang ditunjukkan oleh master seremoni pada lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat. Kita bisa belajar, mudah-mudahan adik-adik dari Kalimantan Barat dan mungkin generasi muda yang lainnya belajar dari pengalaman ini, dan kita harus berterima kasih Anda telah memotret fenomena sosiologis para penguasa dan para birokrat yang ada di negeri kita tercinta. Kita harus mengubahnya. Jangan mau kita dipimpin oleh orang-orang seperti digambarkan juri yang tidak mau dikoreksi. Jangan mau kita tunduk pada birokrat yang digambarkan oleh MC yang sok manis tapi begitu pamer kebodohan telanjang di depan mata kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, sebelum saya beropini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dagelan arogansi yang memakan korban anak muda dari Kalimantan Barat berikut ini. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baiklah sahabat Indonesia, tadi sudah kita lihat dagelan arogansi juri dan kebodohan dari pembawa acara. Si anak sudah menjawab, ini dari SMA 1 Pontianak sudah menjawab benar pertanyaan dari juri, pertanyaan dari yang disampaikan oleh pembawa acara. Sudah benar, tidak ada kurang, tidak ada masalah artikulasi, tidak ada gangguan audio, tidak ada keterbata-bataan dalam berbicara, semua loud and clear. Kemudian tadi kita lihat, diberikan nilai -5. Lalu dialihkan ke regu C, jawabannya persis 100% sama. Tapi regu C diberikan nilai 10. Kita sudah melihat arogansi juri yang tidak mau dikoreksi dan kebodohan dari pembawa acara yang perempuan itu, yang mengatakan itu hanya perasaan adik-adik saja. Itu ketololan seorang pembawa acara yang tidak mempunyai daya intelektual untuk menyerap masalah yang sebenarnya. Di sisi lain juri, baik yang laki maupun perempuan, itu juri dari MPR, itu juga menunjukkan arogansi untuk menjaga wibawa yang semu. Akhirnya kewibawaannya runtuh karena arogansinya. Sahabat Indonesia, itu lomba cerdas cermat untuk sosialisasi 4 pilar di berbagai provinsi, dan yang kita lihat tadi lomba cerdas cermat tingkat SMA di Kalimantan Barat. Apa yang kita petik dari kejadian ini? Yang pertama, kita melihat bahwa kalau seseorang mempunyai kekuasaan dan kewenangan, itu begitu arogan dan tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi. Dianggap semua kebijakannya salah. Juri 2 orang tadi yang penuh dengan ketololan tadi, mungkin tolol dicampur tuli kali ya. Itu gambaran eksplisit para birokrat penguasa sekarang. Seolah-olah kebijakannya paling benar dan tidak bisa dikoreksi. Dan coba lihat pembawa acara tadi, itu gambaran dari para birokrat yang hanya pakai kacamata kuda, membaca teks, tidak ada improvisasi untuk menyerap fakta yang ada. Korbannya anak-anak. Syukur-syukur masalah ini sudah viral. Syukur alhamdulillah juga dari pimpinan MPR pun, dari wakil ketua maupun ketua fraksi Partai Gerindra di MPR sudah berkomentar dan mengkoreksi, menyayangkan sikap para juri yang arogan itu. Juga mengkoreksi pembawa acara. Dan saya berharap pembawa acara ini tidak lagi diberikan job untuk pembawa acara, karena orang ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas sebagai master of ceremony dengan fakta-fakta yang tiba-tiba terjadi di luar teksnya.
Master seremoni ini menggambarkan para birokrat yang hanya tegak lurus pada teks dan kalau ada perubahan-perubahan tidak mau terima. Juri itu gambaran dari arogansi para penguasa, pemimpin kita sekarang. Tidak mau dikoreksi, pokoknya saya benar, saya punya kuasa, saya punya wewenang, jadi apa yang saya katakan selalu benar. Itu anggapan bebal para penguasa dan pemimpin. Sahabat Indonesia, siapa yang kita harus renungkan dari kejadian ini? Bagi saya kejadian di Kalimantan Barat ini bukan sekedar adik-adik kita dari SMA 1 Pontianak dirugikan, tapi menggambarkan dengan jelas suatu kenyataan bahwa ada masalah dalam proses kepemimpinan dan birokrasi di Indonesia ini. Begitu banyak hal yang harus dikoreksi. Kita bisa melihat seorang pemimpin, dalam hal ini juri, entah pemimpin kementerian, pemimpin negara, pemimpin kedirjenan atau apapun, harusnya tanggap terhadap suara yang real, suara kebenaran dari rakyat. Orang akan menganggap kejadian di Kalimantan Barat itu nepotisme. Oh, juri berpihak pada SMA Sambas misalnya. Bukan sekedar itu. Bisa juga digambarkan nepotisme. Katakanlah dalam konteks yang lebih luas. Oh, ini ada proyek A tawarannya 100 miliar. Proyek B 100 miliar juga. Kenapa bukan A yang diambil, yang B saja? Oh, karena B mungkin ada kickback-nya. Oh, dia keponakan saya, mungkin saudara saya, kerabat saya. Bisa digambarkan seperti itu. Bagaimana mungkin dua jawaban yang sama persis, yang satu dipersalahkan, yang satu diberikan nilai. Ini gambaran yang nyata. Dari master seremoni yang hanya sibuk dengan dandannya saja, dia menunjukkan betapa kosongnya para mental-mental birokrat kita yang hanya pakai kacamata kuda untuk menjalankan teks dalam peraturan-peraturan yang ada. Teks itu harus sesuai dengan konteksnya. Kalau teks lepas dari konteksnya, yang terjadi pameran ketololan yang diperlihatkan di muka umum. Jadi saya minta kepada adik-adik saya dari SMA 1 Pontianak untuk berbesar hati. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah menunjukkan keberaniannya untuk bersuara, meskipun akhirnya dikalahkan dan dipersalahkan, tapi itu tidak apa-apa. Tapi apa yang Anda lakukan itu membongkar perilaku para penguasa dan para birokrat kita yang merasa paling kuasa, merasa paling benar, tidak mau dikoreksi, tidak mau dipersalahkan, dan selalu hanya beracu pada teks yang tertulis, tidak mau melihat secara jujur murni konteks yang terjadi. Jadi ini gambaran ya memalukan sebetulnya, sudah menjadi viral, sudah dikomentari beberapa orang, dan bagi saya ini pelajaran yang berharga. Mungkin juri-juri tadi udahlah pulang kandang aja, jabatan-jabatannya cukup tinggi di Sekretariat Jenderal MPR RI, ya mungkin harus dikoreksi lah. Bukan seperti yang dikatakan oleh MC bahwa jurinya itu adalah orang yang berkompeten, mempunyai kompetensi tinggi. Sebaliknya ini adalah ya juri yang tidak kompeten. Dan apa yang dilakukan oleh MC kepada juri ini gambaran nyata betapa bawahan itu suka menjilat atasannya meskipun atasannya salah, meskipun atasannya arogan, pokoknya menjilat, menyenangkan, asal bapak senang, asal ibu senang. Itu yang ditunjukkan oleh master seremoni pada lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat. Kita bisa belajar
mudah-mudahan adik-adik dari Kalimantan Barat dan mungkin generasi muda yang lainnya belajar dari pengalaman ini, dan kita harus berterima kasih Anda telah memotret fenomena sosiologis para penguasa dan para birokrat yang ada di negeri kita tercinta. Kita harus mengubahnya. Jangan mau kita dipimpin oleh orang-orang seperti digambarkan juri yang tidak mau dikoreksi. Jangan mau kita tunduk pada birokrat yang digambarkan oleh MC yang sok manis tapi begitu pamer kebodohan telanjang di depan mata kita. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengapresiasi anak-anak muda dari Kalimantan Barat, dan saya tidak mempermasalahkan yang dari SMA Sambas karena ya dia diuntungkan oleh ketololan juri, tapi Anda semua telah menunjukkan inilah PR besar bangsa ini yang harus segera dikoreksi, dan generasi Anda nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi harus mulai merubah semua perilaku dan behavior para pejabat pemimpin yang arogan seperti ini. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.